Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penarikan sampel. Berikut submateri yang akan kami presentasikan. Pertama ada populasi dan sampel, kedua distribusi penarikan sampel, ketiga teknik penarikan sampel. Saya akan menjelaskan apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki objek atau subjek tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Sampel diambil dengan cara-cara tertentu agar dapat mewakili karakteristik dan populasi. Perkenalkan, nama saya Elvira Zaira Fitri, absen 10. Selanjutnya masih mengenai populasi. Jadi, populasi ini dibagi lagi menjadi populasi terbatas atau terhingga, yaitu populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Contohnya, 5 juta orang guru SMA pada awal tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program setara 1, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu populasi tak terbatas atau tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batasan-batasannya. Contohnya, guru di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung dari guru yang pertama ada sampai nanti yang akan datang. Selanjutnya yaitu perbedaan sampel dan populasi. Populasi itu adalah himpunan dari semua objek yang sedang diamati. Sampel adalah himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Nilai-nilai yang menjelaskan ciri populasi disebutnya parameter, sedangkan nilai-nilai yang menjelaskan ciri sampel disebutnya statistik. Jika seluruh anggota populasi diteliti, disebutnya sensus. Jika seluruh anggota sampel diteliti, disebutnya survei. Dan yang terakhir, penelitian populasi berfokus untuk mengidentifikasi karakteristik anggota populasi, sedangkan penelitian sampel berfokus untuk menduga atau generalisasi terhadap karakteristik populasi. Perkenalkan, nama saya Feru Pertama Kartajaya dari kelas 12 MIPA 5, absen 12. Sekarang membahas kriteria sampel. Terdapat 2 macam kriteria yang dapat digunakan untuk mengambil sampel dari sebuah populasi. Pertama ada kriteria inklusi, yaitu karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Kriteria inklusi merupakan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi subjek penelitian untuk dapat dijadikan sebagai sampel. Kriteria ini akan berkaitan dengan topik penelitian dan data yang ingin didapatkan. Beberapa contoh berupa jangka usia, jenjang pendidikan, ras, wilayah, dan lain-lain. Kedua ada kriteria eksklusi, yaitu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Kriteria eksklusi merupakan kondisi-kondisi yang mendiskualifikasikan atau menidaklayakkan subjek penelitian untuk digunakan sebagai sampel. Bahkan, walaupun subjek tersebut memenuhi semua kriteria inklusi, subjek tersebut tetap tidak dapat digunakan jika memenuhi kriteria eksklusi. Hal ini diterapkan untuk menyingkirkan calon data yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan oleh penelitian. Contoh dari sampel dan populasi dapat dilihat pada slide berikut ini. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui tingkat IQ siswa SD di kota B. Maka populasi dari penelitian tersebut adalah siswa-siswa yang bersekolah di seluruh SD yang ada di kota B. Misalkan populasi tersebut sebesar 80.000 siswa. Setelah itu, peneliti akan mengambil sampel dari populasi tersebut berdasarkan keperluan penelitian. Maka, sampel dari penelitian tersebut adalah sejumlah siswa yang bersekolah di SD yang ada di kota B yang dipilih menggunakan cara atau teknik pengambilan sampel tertentu. Cara atau teknik tersebut berhubungan dengan kriteria yang dibahas di slide sebelumnya. Misalkan dari populasi sebesar 80.000, peneliti mengambil sampel sebanyak 2.000 siswa. Perkenalkan, nama saya Jessica. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi penarikan sampel. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, standar deviasi, dan proporsi. Termasuk juga distribusi pada 2 rata-rata dan beda 2 proporsi.
Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi parameter. Mengapa distribusi sampel merupakan hal yang penting? Karena distribusi sampling membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Teknologi informasi membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Selanjutnya adalah distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah populasi dikali sampel. Sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah populasi kombinasi sampel sama dengan populasi faktorial dibagi sampel faktorial dikali populasi dikurang sampel faktorial. Varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian adalah sigma x bar kuadrat sama dengan sigma kuadrat per sampel. Kumpulan rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian ataupun tanpa pengembalian akan membentuk distribusi sampling rata-rata sampel di mana rata-ratanya adalah mu x bar sama dengan mu. Varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah sigma x bar kuadrat sama dengan sigma kuadrat per sampel dikali populasi dikurang sampel dibagi populasi dikurang 1. Perkenalkan, nama saya Angelika Rahel, kelas 12 IPA 5, absen 11. Jelaskan tentang distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari satu populasi, di mana ukuran sampel tersebut yang sama besar. Jadi, jika ukuran N sangat besar menuju tak hingga, maka N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1 akan menuju 1. Sehingga varian dari distribusi sampling rata-rata yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian dan pengambilan tanpa pengembalian akan bernilai sama, yaitu dapat dirumuskan seperti berikut. Dan dalam praktiknya, distribusi sampling rata-rata perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, jika N kecil per N besar kurang lebih besar sama dengan 5% atau populasinya tak berhingga, maka digunakan rumus berikut. Jika N kecil per N besar lebih besar dari 5% atau populasinya berhingga, maka digunakan rumus seperti berikut. Jadi ada syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan rumus untuk mencari distribusi sampling rata-rata. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya yang tersebut yang sama besar. Proporsi populasi dilambangkan dengan seperti huruf P berikut, di mana dapat dirumuskan dengan X per N besar dan proporsi sampel dilambangkan dengan P aksen, di mana P aksen sama dengan X per N kecil. Dan di distribusi sampling proporsi juga perlu memperhatikan beberapa syarat. Jika N kecil per N besar kurang lebih besar sama dengan 5% atau populasinya tak berhingga, maka digunakan rumus berikut. Jika N kecil per N besar lebih besar daripada 5% atau populasinya berhingga, maka digunakan rumus seperti berikut. Jadi juga harus diperhatikan syarat yang sesuai dengan ketentuan. Nama saya Jihan Mutia, absen 17. Teknik penarikan sampel.
Cara pengambilan sampel bermacam-macam tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari dua kelas besar, yaitu probability sampling atau random sample dan non-probability sampling atau non-random sample. Kedua jenis tersebut terdiri dari pengambilan secara acak maupun pengambilan tidak secara acak. Kedua jenis ini juga memiliki sub-sub lain yang diantaranya adalah purposive sampling, snowball sampling, cluster sampling, dan sebagainya. Berikut ini adalah diagram teknik pengambilan sampel yang dibagi menjadi dua, probability sampling yang terdiri dari simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan multi-stage sampling. Yang kedua, non-probability sampling yang terdiri dari purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, dan sampel jenuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haifani dari kelas 12 IPA 5, absen 13. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel atau sampling. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teknik pengambilan sampel atau sampling memiliki dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan atau dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Teknik ini meliputi simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pemilihan sampel yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas. Dan oleh sebab itu, tidak diharuskan adanya peluang yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih. Pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu. Namun, kriteria-kriteria tersebut harus tetap jelas sehingga tidak menimbulkan bias atau ketidakjelasan. Yang termasuk dalam metode ini adalah convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara probability sampling dan non-probability sampling. Perbedaan tersebut terletak pada peluang anggota populasinya. Pada probability sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian. Sedangkan non-probability sampling, setiap anggota populasinya tidak harus memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian. Oke, saya Hans, dan sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah penelitian sampel. Yang pertama, hal pokok dalam penarikan sampel adalah penetapan ciri-ciri populasi yang menjadi sasaran yang akan diawali oleh sampel di dalam penelitian. Yang kedua, untuk menetapkan ciri di bagian populasi yang dapat dijangkau. Dan yang ketiga, dari populasi yang dapat dijangkau, peneliti memilih sedemikian rupa sehingga sampel tersebut mencerminkan populasinya. Sekarang kita masuk ke dalam macam-macam penarikan sampel dalam statistika inferensial. Yang pertama adalah penarikan sampel acak atau random sampling. Pada penarikan sampel acak, semua anggota populasi memiliki peluang yang sama dan tidak ada unsur X dan Y. Peluang X untuk dipilih sebagai sampel sama dengan peluang Y, dan pemilihan X sama sekali tidak mempengaruhi pemilihan Y. Dan yang kedua adalah penarikan sampel secara sistematis atau systematic sampling. Penarikan sampel dengan mengambil setiap kasus yang sekian dari data populasi. Penarikan sampel ini berbeda dengan penarikan sampel acak karena ada berbagai pilihan yang tidak bebas. Begitu kasus pertama terpilih, maka semua kasus yang dimasukkan ke dalam sampel selanjutnya ditentukan secara otomatis. Perkenalkan, nama saya Hana Fitri Ramadhani, absen 14. Yang C, penarikan sampel berlapis atau stratified sampling. Apabila populasi terdiri dari sejumlah subkelompok atau lapisan strata yang mungkin mempunyai ciri yang berbeda, maka dilakukan penarikan sampel berlapis. Misalnya, jika seseorang melakukan pengumpulan pendapat atau polling yang dirancang untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai suatu masalah, maka sebaiknya populasi tersebut dibagi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan usia atau pekerjaan. Karena ada dugaan
bahwa pendapat masyarakat akan berbeda secara sistematis sesuai dengan kelompok usia atau pekerjaan. Nah, yang D merupakan penarikan sampel berkelompok atau kita sebut cluster sampling. Pada penarikan sampel ini, satuan yang dipilih bukanlah individu-individu, melainkan sekelompok individu yang secara alami berada bersama-sama di suatu tempat. Sepanjang individu-individu ini mempunyai persamaan ciri yang ada hubungannya dengan variabel penelitian, maka individu-individu tersebut merupakan suatu kelompok atau klaster. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.